Pilgub Jakarta, penguatan SDM transformasi kota global, sudah bergabung bersama kami para narasumber dari tim Pramono Rano, Aris Yodi, jubir tim Rido, Bernardus Jono Putro, dan juga pengamat tata kota, Yayat Supriyatna. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Aris terlebih dahulu. Pak Aris, apa program dari tim Anda untuk Jakarta mengenai tema debat ini? Terima kasih, selamat sore teman-teman semua, warga Jakarta dan warga Indonesia. Salam Jakarta menyala. Yang disampaikan terkait dengan tema debat yaitu tentang sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global, tentu saja sesuai dengan semangat Mas Pram dan Bang Dul, yaitu ingin menjadi gubernur yang melaksanakan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Bukan program-program yang selangit, maka program-program yang nanti akan disampaikan tentu saja program-program yang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, ya program ketika Mas Pram dan Bang Dul turun ke masyarakat, mereka ingin misalnya terkait dengan lapangan pekerjaan. Bagaimana lapangan pekerjaan itu nanti akan semakin mudah didapat dengan cara-cara sentralisasi informasi lapangan pekerjaan dalam aplikasi Jaki yang sudah ada saat ini kita sempurnakan. Yang kedua, bagaimana nantinya akan ada job fair setiap kecamatan, di setiap kecamatan, bagaimana masyarakat bisa datang langsung dan di situ disambungkan dengan para penyedia-penyedia pekerjaan, lowongan pekerjaan, kemudian juga disampaikan ada sertifikasi lapangan pekerjaan di situ, pelatihan tersertifikasi di kecamatan tersebut. Kemudian juga untuk meningkatkan bagaimana program padat karya, itu akan nantinya masyarakat bisa bergabung ke PPSU atau pasukan Orange dengan lebih mudah, lebih transparan dan lebih banyak. Karena apa? Karena penurunan syarat dari yang ijazahnya itu SMA menjadi SD. Kemudian untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu tentu saja ada sekolah gratis dari SD sampai SMA, baik negeri maupun swasta. Itu yang kami fokuskan, bahwa bagaimana pendidikan dan lapangan pekerjaan ini akan mampu menjadikan masyarakat Jakarta masyarakat yang maju, sehingga kalau masyarakatnya sudah kuat, sumber dayanya sudah kuat, kita akan bisa bersaing dengan kota-kota global lainnya, seperti itu. Baik Pak Berni, kalau dari Rido, program kerjanya seperti apa? Terima kasih. Saya kira dengan tadi disampaikan sangat jelas ya oleh Kang Emil di acara pagi hari ini di sepanjang Kali Ciliwung ya, bahwa kita akan betul-betul memperbaiki lingkungan kita. Kita mempunyai program yang namanya Room for the River. Kita akan memperbaiki sungai-sungai kita agar sungai-sungai kita menjadi natural, ya, kembali ke nature-nya dan normal begitu. Pengalaman Kang Emil di dalam membuat program yang namanya Citarum Harum, saya kira sudah sangat nyata hasilnya ya. Nah, ini akan kita lakukan kembali dengan pendekatan pentahelix. Yang paling penting dari kegiatan yang akan kami lakukan di Jakarta adalah pentingnya program-program ini berbasis masyarakat dan akan menjadikan Jakarta yang lebih humanis. Sebuah kota global di mana masyarakatnya tinggal di kota yang layak huni dan kotanya semakin humanis. Saya kira itu, dan sungai mempunyai makna yang sangat penting di kota kita ini. Baik. Ya, silakan. Baik, saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, sebenarnya program realistis seperti apa yang bisa diterapkan oleh Gubernur Jakarta nantinya, siapapun yang terpilih, untuk bisa menciptakan Jakarta SDM-nya baik, tapi juga bisa menjadi kota global? Ya, baik. Sebetulnya yang menarik adalah ketika kota ini akan didorong untuk memiliki standar kota global, kendala terbesar yang dihadapi oleh Jakarta ini saat ini adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak membackup pertumbuhan kota. Jadi kita akui tekanan paling besar di Jakarta ini adalah pada arus migran dengan rata-rata kapasitas pendidikannya itu saya mengatakan kayak S3, SD, SMP, SMA. Dan hampir rata-rata dengan latar belakang pendidikan yang terbatas ini, maka potensi lapangan kerja pun hanya terlihat pada sektor informal, pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tersier, belum sampai pada kualitas sumber daya manusia dengan standar yang memenuhi standar sebagai kota global. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana Jakarta ini mampu mengupgrade kapasitas sumber daya manusia itu, gitu.
Jadi ketika dia punya standar sebagai kota global, yang kita dorong dan kita minta dari para kandidat ini apa skenario pengembangan SDM-nya. Jadi kata kunci SDM dan transformasi menuju kota global. Ketika Jakarta bertransformasi, manusianya bertransformasi tidak? Nah, selama ini tidak bisa terjawab, maka kita akan tetap seperti ini. Nah, yang menjadi PR lebih bagus adalah apa yang dilakukan dalam waktu masa jabatan itu dilakukan selama 5 tahun. Jadi kita harus akui tekanan terbesar dari aspek SDM di kita adalah tekanan urbanisasi dengan keterbatasan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita, sejauh mana para paslon ini membaca realitas yang ada sekarang. Karena sekali lagi kalau kembali kita melihat kepada standar nanti menuju kota yang mampu berkontestasi secara global, otomatis kalau sumber daya manusianya seperti ini juga menjadi masalah. Yang kedua yang menjadi catatan, konteks SDM itu adalah struktur, kota itu adalah struktur. Jadi bagaimana struktur yang membangun kultur? Jadi kulturnya itu kultur berkotanya ada atau tidak? Karena kita ketahui Jakarta ini paling parah pada konteks bagaimana budaya berkota itu tidak terbentuk. Tinggal di Jakarta, perilakunya masih sembarangan, buang sampah sembarangan, tidak tertib, tidak taat aturan. Nah, pembentukan karakteristik warga dengan kualitas budaya berkota itu PR juga, bukan hanya dari sisi pendidikan saja yang dibenahi, tapi bagaimana kota pun mampu menciptakan bentuk kultur budaya standar sebagai kota global. Kira-kira begitu. Baik, artinya permasalahan SDM yang sebenarnya cukup kompleks ya kalau dari tata kota, sebenarnya pembangunannya untuk apalagi untuk angkutan umum sudah lumayan seperti itu ya Pak Yayat. Nah, saya ke Pak Berni. Pak Berni, bagaimana menanggapi hal ini? Untuk mendidik warga Jakarta itu tidaklah mudah, apalagi tadi warga Jakarta di siang hari ini sangat-sangat banyak karena banyak warga Bodetabek yang ke Jakarta seperti itu. Artinya kan juga harus berperilaku seperti warga Jakarta ketika bekerja. Ini kan untuk mengubah pola hidup seperti ini dalam jangka waktu 5 tahun, kira-kira apa yang bisa dilakukan tim Rido? Selain 11 juta dari masyarakat Jakarta, ada 3 juta masyarakat yang bepergian masuk dan keluar Jakarta sebagai komuter ya. Nah, semua ini memerlukan pelayanan yang prima dari kota itu. Untuk itu, struktur kota harus mampu menciptakan ruang-ruang sosial yang memberikan kesempatan bagi warga untuk menjadi yang terbaik. Ini yang akan kita ciptakan melalui pengembangan distrik-distrik atau dalam hal ini kelurahan dan kecamatan yang hidup. Bagaimana dia bisa hidup? Kita siapkan kegiatan pasar murah bulanan sehingga membuat kawasan itu menjadi vibrant, gitu ya, menjadi hidup. Baik. Karena tatanan masyarakat adalah tatanan terdekat di sekitarnya. Nah, kemudian itu harus didukung oleh penyiapan tenaga kerja yang dalam hal ini RK Siswono mengusung sebuah platform dari pendidikan vokasi, memastikan bahwa lulusan-lulusan tadi SMP dan SMA kita akan match dengan demand dari pekerjaan diakibatkan oleh semakin globalnya kota kita. Kita sebut sebagai Jakarta Digital Academy, bagaimana menyediakan pelatihan tepat guna dan mampu segera memberikan masukan bagi SDM kita. Baik, Mas Aris, tadi kan sebenarnya program-program yang Anda sampaikan untuk dari tim Pramrano sebenarnya beberapa diantaranya sudah dilakukan, namun hingga saat ini sepertinya dampaknya belum cukup besar kepada warga. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan supaya percepatan tidak hanya tadi UMKM mengaruh kepada perekonomian warga, tapi juga tadi perilaku, sehingga perilaku kita menjadi perilaku warga Jakarta yang global. Tadi, contohnya tadi kata Pak Yayat tidak membuang sampah sembarangan, sebatas itu. Ya, jadi kalau dikatakan program ini memang program yang tidak baru, saya pikir itu bisa diperdebatkan. Tetapi memang yang menjadi semangat Mas Pram dan Bang Dul itu tidak ingin namanya pembangunan itu tidak berkelanjutan. Jadi tidak ingin kita mentang-mentang nanti misalnya gubernur baru ingin merubah program-program yang ada sebelumnya padahal bagus. Kita ingin adanya keberlanjutan. Karena program itu dilakukan itu tidak cukup kalau hanya 5 tahun. Itu yang disampaikan oleh Bang Yos, Bang Foke, Mas Anies misalnya, kemudian Pak Ahok, itu kan punya program-program yang luar biasa. Jika kita teruskan, maka
kami memang berkomitmen untuk itu, melanjutkan yang memang harus dilanjutkan gitu. Misalnya memang terkait pembangunan SDM, ya kita ingin adanya bagaimana pendidikan adab itu selalu ada di masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan. Dan terkait dengan pendidikan di sekolah kita lebih kuatkan, bagaimana kemudian adanya sosialisasi yang berkelanjutan. Saya pikir hal-hal ini yang menjadi fokus utama Mas Pram dan Bang Dul. Untuk misalnya membuang sampah sembarangan dan yang tadi disampaikan bagaimana budaya tertib berlalu lintas, misalnya tertib membuang sampah dan sebagainya. Ini yang menjadi concern kami, maka dari itu lahirnya program, salah satu program unggulan kami yaitu pengadaan CCTV di setiap RT dan RW. Sehingga masyarakat ini sudah terpantau gitu loh. Nah, ini ketika nanti misalnya lebih terkontrol, oh di RT ini atau di RW ini banyak yang buang sampah, kita datangi kan bisa. Kemudian kita beri edukasi, kita bagaimana mencari pemecahan masalahnya gitu. Nah, ini yang saya pikir juga program yang akan menjadikan tertransformasi lah. Seperti kan tidak ada kota maju di dunia yang tidak diawasi oleh CCTV. Kita kalau misalnya ke Cina, ke Jepang, semuanya kan setiap sudut ada CCTV. Nah, Jakarta kalau mau jadi kota global harus diawasi juga sehingga angka kriminalitas menurun, angka pelanggaran pembuangan sampah menurun, angka pelanggaran lalu lintas semua menurun. Ini semuanya akan multiplier effect gitu. Jadi program CCTV gratis ditopang juga oleh pembangunan SDM melalui pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini menjadi satu kesatuan seperti itu. Baik. Pak Yayat, kalau untuk SDM ini kan kalau dari segi pendidikan dan juga kesehatan ada indikatornya sehingga bisa dikatakan sukses atau tidak. Tapi bagaimana dengan perilaku tadi? Seperti bisakah perilaku ini seperti apa indikatornya, mengukurnya supaya nanti program itu dikatakan sukses, Pak Yayat? Saya ngambil contoh saja. Kenapa orang Indonesia atau orang Jakarta kalau ke Singapura jadi orang baik semuanya? Taat dengan aturan, taat dengan segala sesuatu yang dibentuk oleh aturan kota. Tadi memang Aris mengatakan bahwa untuk membentuk perilaku itu tidak hanya dengan aturan, tapi bagaimana juga difasilitasi konteksnya pencerdasan. Jadi yang menurut saya, tadi di awal saya katakan bagaimana format transformasi gitu ya, pada konteks perubahan masyarakatnya. Yang sekarang yang kita lakukan sekarang itu kan pembangunan fisik. Jakarta tidak kalah dengan kota-kota lain dalam berbagai pembangunan fisik. Tapi yang menjadi masalah ketika fasilitas kota dibangun, misalnya contoh ya, berapa kilometer trotoar yang sudah dibangun. Yang menjadi masalah sekarang adalah, ada nggak budaya berjalan kaki? Berapa banyak fasilitas public transport yang dibangun dengan subsidi? Banyakkah yang naik public transport? Nah, ini yang menarik tadi katakan Mas Aris, Mas Berni, kota itu dibentuk tujuannya adalah membangun kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang kan menjadi PR lebih lanjut adalah tingkat edukasinya. Sekali lagi saya mengatakan, beranikah nanti para kandidat gubernur, ini kan Jakarta sedang menyusun perda tentang kependudukan. Bisa nggak suatu saat nanti standar penduduk Jakarta, NIK-nya atau KTP digitalnya, syarat minimum adalah SMA dan memiliki keterampilan khusus. Jadi dengan demikian, ketika penduduk punya standar untuk memilih KTP Jakarta, itu artinya apa? Memberikan ruang dengan pendidikan, mereka dapat pekerjaan yang bagus, punya keterampilan. Kemudian tidak terbebani dengan fasilitas anggaran subsidi yang terlalu tinggi. Sekarang ini dengan sumber daya manusia yang terbatas, subsidi untuk pendidikannya terlalu tinggi. Jakarta menghabiskan 17 triliun untuk subsidi sosial dan subsidi untuk bidang-bidang lainnya. Itu masalah kalau dengan keterbatasan sumber daya kita yang seperti ini begitu. Baik, itu tadi masukan dari Pak Yayat. Saya pertanyaan terakhir untuk masing-masing dari tim Pramono Rano dan juga tim dari Rido. Siap nggak untuk debat nanti? Dan kira-kira apakah bisa menjawab pertanyaan Pak Yayat ini nanti pada saat debat? Saya ke Mas Aris terlebih dahulu. Kalau ditanya siap atau tidak, jelas sangat siap, apalagi kalau disangkutkan dengan mood tim pemenangan, mood Mas Pram dan Bang Dul ini sangat bagus, sedang tinggi-tingginya karena berbagai survei ini menunjukkan penerimaan masyarakat Jakarta terhadap Mas Pram dan Bang Dul yang sangat positif ya. Kalau dari survei LSI sebelumnya itu 28%, kemudian Poltreking 31 terbaru ini dari Carta Politika 36%, sehingga moodnya lagi bagus-bagusnya, semangat-semangatnya. Kemudian kalau persiapan Mas Pram itu sudah mempersiapkan debat Pilpres 2004, 2014, 2019 sehingga beliau tahu permasalahan Jakarta dan daerah aglomerasinya. Apalagi Bang Dul, ya kita tahu dari awal
sudah sangat Jakarta. Jadi saya pikir debat bukan hal Siap, baru ya, bagi oke. beliau Bagaimana dengan Ridho, Mas Berni? Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono akan menyampaikan kepada masyarakat pengalaman ya yang sangat baik di dalam membangun kota, membangun provinsi. Nah, nanti saya kira sangat siap ya, kita akan memberikan kepada masyarakat apa dasar-dasar fondasi 5 tahun ke depan ini yang disebut sebagai di dalam rencana pembangunan jangka panjang DKI sebagai masa membangun fondasi kota global yang akan kita lakukan baik dalam hal pembentukan SDM-nya, dan jangan lupa agenda-agenda budaya dan agenda-agenda perbaikan kota yang harus kita lakukan. Baik, kita akan nantikan seperti apa debat pada hari Minggu nanti, seperti apa keseruannya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktu dan juga informasinya. Sehat selalu.